Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamila Melisa. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian tesis saya yang pada tahap ujian sedang 2, yaitu mengenai pengembangan bahan ajar pada materi bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan kognisi matematis dan kepercayaan diri siswa SMP. Nah, di sini dalam penyusunannya saya dibimbing langsung oleh pembimbing satu, yaitu Profesor Dr. Haji Elisa Sirohayati MPD. Kemudian pembimbing duanya itu Dr. Haji Asetikin Sugandi MPD, dan saya sendiri Kamila Marinda. Lalu di sini mengenai pendahuluannya sendiri, menurut Wandini pada tahun 2014 mengenai pembelajaran matematika merupakan suatu proses kegiatan guru bersama peserta didik dalam kegiatan matematika yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan suasana dan perkembangan peserta didik terhadap kemampuan, potensi, minat, dan bakat. Lalu di sini untuk sebelumnya telah dilakukan pendahuluan, yaitu berupa hasil identifikasi masalah pada tahap analisis berupa wawancara kepada 2 orang guru. Yang pertama ditemukan bahwa bahan ajar yang sering digunakan dalam proses pembelajaran yaitu buku pegangan siswa yang sudah disediakan oleh sekolah. Lalu pendekatan yang sering digunakan yaitu pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan buku pegangan siswa. Materi yang dianggap sulitnya itu salah satunya itu materi bentuk aljabar. Lalu kesulitan selanjutnya itu siswa sulit untuk mengungkapkan pendapatnya, juga mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya. Kemudian di sini menurut Nuratini dan Tugiastuti 2019 menyatakan bahwa kemampuan kognisi matematis ini merupakan suatu keterkaitan ide-ide ataupun antar konsep matematika dengan bidang lain, ataupun matematika dengan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, di sini menurut Andi, kemudian selanjutnya itu mengenai kepercayaan diri siswa. Nah, di sini untuk kepercayaan dirinya sendiri, menurut Andriani dan Arifin pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa kepercayaan diri ini sangat penting untuk dimiliki siswa karena dapat memudahkan siswa untuk mengungkapkan suatu gagasan yang ada dalam pikiran, juga untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang dihadapinya. Di sini untuk kemampuan koneksi matematis sendiri menurut Sari Mutmainah dan Setiawan pada tahun 2019, ternyata rata-rata persentase kemampuan koneksi matematis siswa ini masih tergolong rendah. Begitupun dengan kepercayaan dirinya, di sini menurut Yuniar dan Ramlan pada tahun 2021, bahwa kepercayaan diri ini masih tergolong rendah, terutama dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini dari hasil penelitian Sutiarso 2020 memperoleh bahwa keterlaksanaan pembelajaran, kan tadi sebelumnya guru sering menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya. Dan di sini juga menurut Sutiarso 2020 ini bahwa hasil penelitiannya bahwa keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik ini masih tergolong rendah. Nah, sehingga menurut Al-Wasilah 2006 masih perlu adanya pendekatan lain yang dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematisnya. Salah satunya ini yaitu pendekatan kontekstual. Di sini pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan dunia nyata siswa, dapat mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini menurut Kamila sendiri pada tahun 2018 pengembangan bahan ajar dengan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ini lebih baik dan efektif untuk digunakan. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu berupa pengembangan bahan ajar, berupa RPP dan LKS dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan kognisi matematis dan kepercayaan diri siswa SMP. Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya sendiri ada 6, yaitu untuk mengetahui dan menelaah pengembangan bahan ajar pada materi bentuk aljabar dengan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ditinjau dari
validitas, kepraktisan, dan keefektifannya. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui dan menelaah skenario dan implementasi pembelajaran bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan saintifik dan kontekstual. Yang ketiga itu mengetahui dan menelaah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan koneksi matematis. Yang keempat, mengetahui dan menelaah peningkatan kemampuan koneksi matematis baik kelas eksperimen yang menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual dan kelas eksperimen yang menggunakan kelas kontrol yang menggunakan pendekatan saintifik. Lalu yang kelima itu mengetahui dan menelaah kepercayaan diri siswa setelah digunakannya gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Dan yang terakhir yaitu mengetahui dan menelaah respon guru dan siswa terhadap pembelajaran materi bentuk aljabar dengan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual. Di sini untuk metodenya sendiri menggunakan metode penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan metode eksperimen. Desainnya sendiri dalam bentuk pretest dan post-test. Untuk modelnya sendiri menggunakan model ADDIE yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Modelnya sendiri dimodifikasi dari Mulyadiningsih dan Nuryanto pada tahun 2014. Nah, di sini ada terlihat gambarannya. Yang pertama dilakukan analisis, yaitu studi pendahuluan berupa pengumpulan data, lalu mendeskripsikan hasil studi pendahuluannya. Yang kedua itu desain berupa perancangan RPP dan LKS. Yang ketiga itu pengembangannya. Lalu yang keempat itu implementasinya, yang terakhir itu evaluasi. Lalu di sini untuk subjek penelitiannya pada tahap identifikasi masalah yaitu 2 orang guru dari SMK 9 Cimahi dan SMK 2 Pagaden. Lalu untuk uji terbatasnya itu 10 orang siswa dari SMK 2 Pagaden. Untuk uji coba lebih luasnya itu 20 orang siswa dari masing-masing sekolah yaitu dari SMP 5 Kelari, SMP 1 Ibun, dan SMP Pasundan 3. Untuk uji produknya dilakukan di SMP 7 Cimahi, terdiri dari 2 kelas. Untuk kelas kontrol itu kelas 7B dan kelas eksperimen yaitu kelas 7C. Di sini untuk instrumennya sendiri ada lembar wawancara guru digunakan pada tahap identifikasi masalah. Lalu ada angket validitas, RPP dan LKS, angket respon guru, angket respon siswa, dan angket kepercayaan diri siswa. Lalu lembar observasi keterlaksanaan ini digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi keterlaksanaan ini terdiri dari 8 pertemuan. Lalu di sini ada instrumen tesnya itu berupa 5 buah soal kemampuan koneksi matematis siswa. Di sini untuk hasil penelitiannya, rancangan awal bahan ajarnya yang pertama berupa LKS. Di sini divalidasi oleh 1 orang ahli dan 2 orang guru sebelum diuji coba terbataskan. Perbaikan yang dilakukan yaitu pada materi pada bahan ajar perlu ditambahkan dan tampilan bahan ajar lebih dibuat menarik. Setelah itu kemudian peneliti melakukan revisi, kemudian divalidasi lagi. Berikut pada gambar yang sebelah kanan merupakan gambaran setelah divalidasi kembali yang akan digunakan pada tahap uji coba terbatas lebih luas dan uji produk. Di sini untuk RPP-nya sendiri yang pertama divalidasi pada tahap uji coba terbatas. Pertemuan pertama, kedua, 4, 5, 6, 7, 8 ini dalam kategori valid dan untuk pertemuan tiganya dalam kategori sangat valid. Untuk validasi RPP pada tahap uji coba lebih luas, pertemuan 1 dan 2-nya dalam kategori valid, sisanya sangat valid. Untuk validasi LKS, di sini pada tahap uji coba terbatas, semua LKS dalam kategori valid. Untuk uji coba lebih luasnya, di sini untuk pertemuan 1, 2, 3, dan 5 dalam kategori valid dan sisanya sangat valid. Di sini untuk kepraktisan, keefektifan, dan keterlaksanaannya, pada tahap uji coba terbatas, kepraktisan oleh guru memperoleh 77% dalam kategori praktis, oleh siswanya 74% dalam kategori praktis. Kemudian untuk keefektifannya diperoleh 50% dalam kategori cukup efektif. Kemudian untuk keterlaksanaannya diperoleh persentase 81,2%.
Kemudian untuk uji coba lebih luasnya, kepraktisan oleh guru diperoleh 87% dalam kategori sangat valid, oleh siswanya 74% dalam kategori praktis. Lalu untuk keefektifannya diperoleh 75% dalam kategori efektif, dan keterlaksanaannya diperoleh 89,7%. Kemudian di sini untuk implementasi pembelajarannya dilakukan 4 tahap, yaitu yang pertama mengamati konstruktivisme dan masyarakat belajar. Lalu yang kedua ini yaitu bertanya, inkuiri, dan pemodelan. Lalu yang ketiganya ini mengeksplorasi dan mengasosiasi, dan yang terakhir itu mengkomunikasikan refleksi dan penilaian autentik. Lalu di sini untuk kesulitan siswa dalam menyelesaikan kemampuan koneksi matematis, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol, diperoleh kesulitan pada indikator 1, yaitu mengidentifikasi hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur matematika. Di sini pada kelas untuk indikator yang pertama itu pada soal nomor 3 dan soal nomor 5. Di sini kelas eksperimen, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol, untuk presentasinya kurang dari 72%. Nah, untuk soal indikator 2, soal nomor 1, dan untuk indikator 3, soal nomor 2 dan 4, ini sudah tercapai. Artinya, siswa hanya mengalami kesulitan pada indikator 1, yaitu mengidentifikasi hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur matematika. Di sini kesulitan siswa pada soal nomor 3 indikator 1, baik kelas eksperimen, di sini kesulitannya itu siswa masih kesulitan dalam menyusun model matematika, serta tidak disertai sifat atau aturan yang digunakannya. Siswa kebanyakan tidak dapat mencari apa yang ditanyakan, yaitu panjang dan lebar dari tanah berbentuk persegi panjangnya. Lalu untuk kelas kontrolnya ini mengalami kesulitan, yaitu memahami soal sehingga pada jawaban yang diberikannya masih keliru. Kemudian siswa juga tidak menggambarkan sketsa, lalu tidak membuat model. Siswa hanya menggunakan rumus yang mereka ketahui saja. Lalu untuk soal nomor 5, indikator 1, di sini untuk kelas kontrolnya, siswa kurang teliti dalam proses perhitungannya sehingga menyebabkan kekeliruan pada jawaban akhirnya. Siswa juga mengalami kesulitan pada proses pembuatan modelnya. Siswa tidak melakukan proses tersebut dan tidak dapat menentukan sisa kawat yang ditanyakan. Lalu untuk kelas eksperimennya sendiri, di sini siswa dapat menggambar sketsa dengan benar, tetapi sebagian masih kesulitan. Siswa sulit dalam menentukan sifat dan aturan yang digunakan pada setiap langkahnya. Siswa juga kesulitan dalam mencari sisa kawat pada kedua segitiga tersebut. Di sini gambaran mengenai kemampuan koneksi matematis dan kepercayaan diri kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini dapat terlihat bahwa kemampuan koneksi matematisnya ini untuk rata-ratanya ini, pretestnya ini sebesar 21,32, kemudian untuk kelas kontrolnya itu 21,03. Untuk post-testnya ini diperoleh 38,11, untuk kelas eksperimen kontrolnya 34,00. Lalu untuk NG-nya sendiri untuk kelas eksperimen diperoleh 0,58, dan untuk kelas kontrolnya itu diperoleh 0,45. Untuk kepercayaan dirinya sendiri diperoleh rata-rata sebesar 74,71 untuk eksperimen, 86,19 untuk kelas kontrol. Di sini untuk hasil pretest post-test kemampuan koneksi matematis, yang pertama untuk pretestnya sendiri, di sini untuk pretestnya pada tahap uji normalitas diperoleh baik kelas untuk kelas eksperimen nilai signifikansinya lebih dari 0,05, sedangkan kelas kontrolnya kurang dari 0,05. Sehingga data tidak berdistribusi normal. Dilanjutkan pada tahap uji mendidih, di sini diperoleh signifikansinya 0,556. Ini lebih dari 0,05, sehingga HO diterima bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan awal koneksi matematis siswa kelas eksperimen
dan kelas kontrol. Selanjutnya untuk prosesnya di sini uji normalitas kelas eksperimen lebih dari 0,05 dan kelas kontrolnya kurang dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal dilanjutkan pada tahap uji mendidikasi. Di sini untuk signifikansinya diperoleh signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak. Kesimpulannya ini bahwa kemampuan kondisi matematis siswa kelas eksperimen lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Kemudian untuk NG-nya sendiri di sini untuk uji normalitas kelas eksperimen ini memperoleh signifikansi lebih dari 0,05 sedangkan untuk kontrolnya kurang dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Dilanjutkan pada uji mendidikasi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak. Artinya peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Kemudian untuk kepercayaan dirinya sendiri di sini untuk uji normalitasnya kedua kelasnya yaitu kelas eksperimen dan kontrol signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga data kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Dilanjutkan pada uji homogenitas varian diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,009 kurang dari 0,05 sehingga data tidak homogen. Maka akan dilanjutkan pada uji P-absen. Di sini untuk uji P-absennya pada equal variance non-assumed diperoleh nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak. Yang artinya kepercayaan diri siswa kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Untuk responnya sendiri, baik respon guru untuk respon siswa. Yang pertama di sini untuk respon guru terhadap pembelajaran menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual pada tahap uji terbatas dalam kategori baik, lebih luas baik sekali, dan uji produknya baik sekali. Untuk respon siswanya sendiri pada tahap uji terbatas itu dalam kategori cukup, uji coba lebih luas dalam kategori cukup, dan uji coba pada tahap uji produk ini dalam kategori baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pertama untuk hasil pengembangan bahan ajar pada materi bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ditinjau dari validitas sudah dalam kategori valid. Dalam kategori kepraktisan sudah tergolong dalam kategori praktis, dalam keefektifan sudah termasuk dalam kategori efektif. Lalu untuk skenario dan implementasi pembelajaran bentuk aljabar dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ini sudah sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan kemampuan koneksi matematis dialami siswa pada indikator pertama, yaitu mengidentifikasi hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur matematika. Lalu yang keempat dan kelima ini tentang peningkatan kemampuan koneksi matematis yang memperoleh pembelajaran dengan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ini lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir ini respon guru dan siswa terhadap pembelajaran materi bentuk aljabar dengan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual ini baik pada tahap uji coba terbatas, uji luas, dan produk ini memperoleh respon yang baik. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian juga dalam sikap. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.